Kalau hanya sebagai wacana, pembicara dalam seminar, memberikan expose oleh media, membantu-membantu, tapi action di lapangan nggak nyata yang kita rasakan. Yang hari ini satu kabupaten kota pun, kalau seandainya ada tamu dari luar untuk melihat sebagai contoh model, nggak tahu di mana harus kita bawa. Itu banyak dana-dana hibah yang dari di pusat itu nggak sampai ke masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pemirsa, hari ini acehbet.com akan berdaya kembali program PTEP episode ke-29. Hari ini kita menghadirkan narasumber kita, Bapak Haji Zuhaibi Agam SE. Beliau adalah Ketua Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Kontributor Aceh. Untuk itu, para pemirsa telah hadir di hadapan kita Bapak Zuhaibi Agam. Ya, Pak. Selamat datang Pak Zuhaibi. Terima kasih, Pak. Hari ini dengan Pak Zuhaibi kita akan berbicara masalah UMKM bangkit Aceh, ekonomi Aceh akan terungkit. Ini judul kita. Lalu kita ingin langsung bertanya, tidak memperbanyak bukan ibah, supaya ini lebih cepat, lebih terarah, lebih bagus kita tanya langsung kepada beliau. Pak Zuhaibi, Ya, Pak. ini pandemi Aceh, pandemi. Itu tidak hanya di Aceh, nasional bahkan dunia. Ini telah bawa perekonomian, terutama di Aceh adalah secara global sudah menjadi resesi. Tentu harapan semua pihak termasuk pemerintah, ini adalah ekonomi ini akan bangkit dengan adanya UMKM. Nah, lalu apa yang mau dibuat dengan UMKM Aceh khususnya Pak Zuhaibi? Terima kasih Pak Haji Tengku Anwar yang telah mengundang kami dalam acara PTEM pada hari yang sangat berbahagia ini. Saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengadaan Barang dan Distributor Aceh yang dipercayakan teman-teman, yang tentunya keadaan COVID seperti hari ini, saya menilai pemerintah Aceh sudah banyak sekali membantu dalam bentuk program-program, sehingga pengusaha-pengusaha UMKM di Aceh dapat bangkit kembali sebagai harapan pemerintah. Juga kami sebagai pengusaha bisa menjalankan usaha kami, sehingga aktivitas kegiatan perusahaan kami tetap berjalan. Yang tentunya di sana sini dalam menjalankan usaha kami itu banyak juga keterkendala-kendala menyangkut dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita. Dalam hal ini saya melihat hari ini pemerintah Aceh sedikit saya mengkritisi sepertinya sosialisasi program yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, yang tentunya kami sebagai pelaku UMKM di Aceh sepertinya kami kurang menerima sosialisasi itu, Pak. Itu salah satu bentuk yang kami di lapangan, Pak. Lalu kendala lain apa, Pak? Ini kan harus ada kontribusi juga dari UMKM sehingga ekonomi Aceh kita bangkit. Kita tidak semata-mata berharap pemerintah, karena kalau dari pemerintah ada PEN memang, ada pemberdayaan ekonomi nasional, peningkatan ekonomi nasional. Tapi dari Aceh sendiri untuk kita kendala lain yang kami rasakan adalah menyangkut dengan permintaan barang kita, Pak. Seketika pasarnya lesu, unit usaha-usaha produksi masyarakat, seketika kita bawa ke pasar, daya beli masyarakat sangat rendah untuk itu. Sehingga dalam sektor pertanian misalnya, barang-barang yang diproduksi oleh petani kita di daerah pedalaman sana, seketika dibawa ke pasar-pasar, itu sepertinya permintaan kurang. Itu di segi pertaniannya. Di segi industri yang seperti kami, hari ini kan industri-industri seperti kami punya itu mobil rumah sekolah itu ada permintaan rumah sekolah. Hari ini sekolah-sekolah libur dan tidak melihat bagaimana membesarkan sekolah di segi infrastrukturnya. Mereka lebih fokus kepada bagaimana ngajar-mengajarnya, tentang pembinaan siswa. Di situ kami juga terkendala. Seketika kita bangun komunikasi pemasaran dengan Dinas PK Kabupaten Kota, dengan kepala sekolah, sehingga komunikasi yang kita bangun dalam unit pemasaran ini agak sedikit kendala juga akibat COVID ini, Pak Haji. Ini kan ada kunci utama persoalan untuk menyelesaikan persoalan itu. Itu kan ada di dua pihak.
ada di pihak UMKM, juga ada di pihak pemerintah. Nah, itu permasalahan yang ada misal di UMKM yang dihadapi oleh UMKM hari ini adalah ada masalah misalnya di kualitas dan kuantitas produksi. Ini kan masih kurang sekali kalau kita lihat. Akses pemasarannya bagaimana? Lalu bagaimana packing barang misalnya? Taruh merek, ada kotaknya supaya ini lebih bersih, lebih higienis. Gimana Pak? Saya melihat hari ini yang kami butuhkan adalah pendampingan usaha kami itu yang harus dilakukan oleh pemerintah, Pak. Iya. Seketika kami memproduksi suatu barang tanpa pendampingan, tanpa kemasan yang sempurna dan bisa kita bawa ke pasar bebas. Ini kita kalah, Pak. Maka dalam kesempatan baik ini saya mintakan kepada dinas teknis harus memberikan pendampingan terus-menerus kepada kami, sehingga bagaimana barang yang kami hasilkan betul-betul dapat kita jual dengan baik, kemasannya juga baik, kualitas juga baik. Hari ini yang saya melihat, seketika kami dilepas seperti itu, biarpun memang program pemerintah ada, yang tentunya kualitas barang yang kami hasilkan mungkin tidak tercapai seperti yang diinginkan pasar. Maka dalam kesempatan baik ini saya mengharapkan sekali bagaimana dinas teknis, misalnya dinas perindustrian dan perdagangan, dia mendampingi kita terus menerus. Kita yang kadang-kadang tidak perlu dengan dana segar yang diberikan ke kita. Kita juga nggak perlu peralatan yang diberikan ke kita. Tapi bagaimana dinas yang berkaitan itu mendampingi, mendampingi terus menerus sehingga produk-produk yang kita hasilkan betul-betul diterima oleh pasaran. Hari ini ada image di masyarakat, produksi mobiler yang seperti kami lakukan hari ini itu kurang bisa bersaing di luar, karena finishing akhirnya, kualitas barangnya, harganya kita salah bersaing dengan orang yang di luar sana. Maka dalam kesempatan yang baik ini juga, bagaimana pendampingan pemerintah itu memberikan terus-menerus kepada kami, sehingga betul-betul produk ini bisa kita masuk dalam persaingan bebas yang seperti sekarang ini, Pak Januar. Ini sekarang yang paling banyak bergerak di bidang apa, Pak? Saya? Enggak, iya. Boleh Bapak, boleh yang di luar kota. Saya melihat hari ini yang sangat penting adalah bagaimana kebutuhan Pemda, pemerintah Aceh hari ini tidak lagi membeli barang di luar sana. Tentunya mau beli rumah sekolah misalnya, atau produk lain misalnya. Mobiler itu ya? Mobiler, ataupun barang-barang yang sifatnya makanan misalnya. Bagaimana jangan lagi kita ke sana. Jadi bagaimana pemerintah mengupayakan produk-produk lokal ini dengan kualitas bagus, pemasaran yang harus dilakukan terus-menerus, sehingga kita mencintai produk Aceh itu sendiri. Yang selama ini terkesan, sekitar kita membawa ini produk lokal, apa produk itu produk Aceh? Tidak bisa kita lihat bagusnya, tidak bisa kita melihat gini-gini. Sehingga selalu waktu ada acara-acara, misalnya tas itu Pak Januar, tas pelatihan, tas seminar apapun, itu selalu kita beli produk-produk dari luar. Sementara ada perajin-perajin kita yang memang harus kita berdayakan. Mereka bisa berbuat dengan kualitas bagus, dengan harga bersaing. Ada sesuatu penengangan oleh pemerintah, wajib pakai tas industri lokal itu. Saya mengharapkan supaya dibangkit supaya dibangkit. Ekonomi Aceh bangkit. Ekonomi Aceh. Kalau cara-cara seperti, kalau pemerintah memang serius, saya kira nggak begitu lama lah. Apalagi kemarin Pak Gubernur sudah keluarkan pergub, pergub pengembangan kewirausahaan terpadu itu. Kalau pergub ini bisa disosialisasikan di dinas-dinas SKPA yang terkait, saya melihat tak usah lama. Niat Pak Gubernur Vanova dalam memberikan sesuatu kepada UKM luar biasa, Pak. Karena Pak Gubernur sering menyebutkan dalam suatu acara, kita sangat bersyukur kepada Allah. Kita sangat berterima kasih kepada pemerintah RI. Ada sesuatu yang tidak bisa dibuat oleh provinsi lain, tapi bisa dibuat oleh provinsi Aceh. Dasar itu Pak Haji Anwar, saya termotivasi, saya bangkit, membuat usaha-usaha saya seperti mobiler yang pernah saya lakukan. Ada harapan di situ, Pak. Saya juga selalu sering kepada teman-teman dari perbengkelan maupun industri lain. Ada harapan kita di situ. Kita tidak usah putus asa. Pemerintah selalu memberikan dorongan kepada kita. Asalkan dinas terkait yang berkaitan dengan industri, berkaitan dengan pertanian, berkaitan dengan perkebunan, terus-menerus mendampingi kita. Nggak boleh lepas. Yang hari ini kita melihat, kita diberikan fasilitas, kita diberikan binaan,
Tapi pendampingan tadi Pak, berapa banyak dana luncuran dari pemerintah yang sifatnya lunak, yang sifatnya hibah, ternyata tidak satupun model yang bisa kita lihat di Provinsi Aceh. Mana binaan model yang sudah dibangun oleh pemerintah Aceh. Oke Kok Sebi, ini menarik ini. Maka saya akan menuju ke pertanyaannya. Ini kan ada bantuan pemerintah nih. Ada bantuan pemerintah adalah PEN namanya. PEN itu artinya pemulihan ekonomi nasional. Tapi kalau daerah, PEN, ekonomi daerah. Nah, ini kan salah satu yang bisa membangkitkan ekonomi daerah adalah sektor UMKM. Nah, makanya kita pertanyakan kontribusinya sekarang. Dalam sisi kelemahannya, tapi dia bisa berbuat tidak? Saya melihat kalau memang pemerintah dalam ini dinas yang terkait dia betul-betul niat baik membantu pengusaha, saya lihat bisa dan bermanfaat bagi kita. Yang hari ini di lapangan itu Pak Haji belum pernah yang saya lihat mungkin ada juga yang enggak. Belum ada usaha-usaha industri lokal UMKM yang dapat bantuan-bantuan seperti itu. Belum kami rasakan. Belum kami rasakan. Yang ada ini program nasional ini masalahnya. Program nasional. Saya alhamdulillah saya tadi ke Dinas Koperasi dan UKM. Ada satu pejabat di sana membantu kita. Bagaimana kiranya perusahaan saya itu bisa mendaftar e-katalog itu. Beliau memberikan pendampingan binaan ke kita dengan sahutan-sahutan yang seperti itu. Yang sangat kami harapkan. Kalau hanya sebagai wacana, pembicaraan dalam seminar, memberikan expose oleh media, membantu-membantu, tapi action di lapangan nggak nyata yang kita rasakan. Saya lihat sama aja, ya gitu Pak. Tapi kalau memang pemerintah ingin membantukan, saya kira nggak ada masalah, dan kami sangat mengharapkan itu. Ini menarik Pak. Jadi berapa? Saya ingin tahu juga ini. Berapa banyak sih UMKM Aceh? Kalau jumlah pastinya nggak data ke Arda, tapi saya lihat kalau di Kadin, insya Allah mungkin ada. Tapi yang saya lihat hari ini, Pak Haji, ada produk UKM itu tertata dan binaan setiap kabupaten kota. Bagaimana kiranya mereka tumbuh? Yang hari ini satu kabupaten kota pun, kalau seandainya ada tamu dari luar untuk melihat sebagai contoh model, nggak tahu di mana harus kita bawa. Nggak jelas kemana harus kita bawa. Maksud saya ke depan itu ada kabupaten kota itu tak usah banyak, ada 2, 3 dan 4. Sebuah koperasi binaan pemerintah Aceh yang betul-betul jadi model, jadi binaan, bisa kita bawa tamu-tamu kita baik dari pemerintah maupun studi banding, seperti daerah-daerah lain di Jawa sana, di Kalimantan di sana tuh, mereka sudah sangat bagus dalam pembinaan seperti itu. Kalau itu belum dapat, ini menjadi pertanyaan Pak. Kadang untuk secara nasional dana PEN ini yang akan dibantu untuk UMKM ini itu ada 123,46 triliun besar sekali secara nasional. Berapa porsi untuk Aceh? Ini kan harus kita tahu. Atau paling tidak pemerintah Aceh harus tahu nih berapa nilai aja yang sudah terserap untuk Aceh dan untuk UMKM yang ada di sana. Karena ini kan banyak sekali apa namanya istilahnya tenaga kerja yang terserap di sini. Kalau dana-dana yang diluncurkan oleh pemerintah pusat, yang dialokasikan ke provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, kalau Pemda kita tidak mensosialisasi itu dan tidak bekerja untuk UKM tadi itu, sehingga kita nggak mendapatkan porsi itu, Pak Anwar. Jadi hari ini yang saya melihat, pemerintah harus di depan dia, mensosialisasikan kepada masyarakat. Artinya melobi pusat juga? Melobi pusat juga, setelah dana itu ada, bagaimana kita sosialisasikan. Hari ini ada Kadin. Kadin ada anggota Kadinnya, ada Kadin kabupaten kotanya. Seketika Kadin kabupaten kotanya dia nggak mengalokasi dan tidak tahu dia tentang ada informasi dana yang begitu besar diluncurkan untuk UKM akibat konflik ini, kita nggak bisa manfaat itu. Ada satu lagi persoalan Pak Anwar, ini persoalan betul. Mudah-mudahan yang saya duga itu enggak, tapi maksudnya gini, pengelola dana rakyat ini untuk kesejahteraan rakyat ini, ada oknum tertentu, dia tidak melakukan kegiatan itu, akibat tidak persoalan lebih besar dia lakukan itu. Kalau itu yang dilakukan dan dipikir terus-menerus oleh pengelola anggaran pemerintah, bagaimana kita rakyat bisa meraih dana itu? Itu banyak dana-dana hibah yang dari pusat itu nggak sampai ke masyarakat, karena dinas-dinas yang terkait nggak mau kelola itu, karena dia bilang repot saja. Masalah yang muncul. Kalau itu ada anggapan di
pengelola uang negara ini untuk mensejahterakan rakyat kan sangat berbahaya itu. Karena sekarang kita mendengar dari pidato Bapak Presiden ini, itu diminta supaya permasalahan UMKM di daerah itu dapat bekerjasama antara pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan dengan pihak departemen di pusat. Menurut Pak Sebi, ini dilakukan tidak? Karena ini dana besar sekali. Sampai hari ini saya tidak merasakan itu ada. Karena saya sebagai ketua asosiasi di Aceh dan sebagai wakil ketua Kadin, tidak ada informasi tentang itu. Jadi hal-hal seperti itu Pak Januar penting kita siarkan kepada masyarakat, kepada pemerintah. Program-program pemerintah ini harus sampai ke rakyat itu. Kalau informasi hanya setataran tahu dan tidak action di lapangan, kan tidak bermanfaatkan juga apa yang diidekan oleh Pak Presiden kita. Saya satu contoh Pak Anwar ya. Saya menarik betul seketika saya ada rakernas di Jakarta kemarin. Orang Papua itu, dia bilang ke kami, seandainya undang-undang itu tidak tajam, kanun itu tidak tajam, pergub itu enggak tajam, Pak Presiden kita mengeluarkan instruksi Presiden lagi ke arah itu, supaya ekonomi di Papua itu hidup. Mengapa kita nggak ambil model seperti itu? Jadi apapun saya melihat Pak Presiden, apapun undang-undang yang berkaitan dengan Aceh, semua bisa kita lakukan. Asalkan memang pelaku-pelaku ekonomi. Memang kalau pemerintah Aceh mau seperti itu, ini pasti ekonomi Aceh akan bangkit. Bangkit ya Pak. Karena tenaga kerja di sektor UMKM itu sangat luar biasa. Iya. Apalagi sekarang kan pelaku-pelaku ekonomi anak-anak muda sekarang itu sangat cerdas dia. Sekolah pun dia cukup bagus, intelektualnya bagus, finansial modalnya saya melihat juga bagus. Tapi mereka nggak ada kesempatan untuk itu. Bayangkan hari ini Pak Januar, anak kita yang sekolah S1-nya selesai, sekolah S2-nya selesai, dia pulang ke Banda Aceh misalnya. Apa yang dia sektor, apa yang dia dapatkan di situ? Mau harap jadi PNS, sudah nggak mungkin, pulang setumpit sekali. Dia berbisnis, karena nggak ada peluang, nggak ada pemasaran. Akhirnya dia jadi pengangguran lagi. Akhirnya dia hengkang lagi ke daerah lain. Seketika dia hidup di Jakarta, di kota yang lain, dia hidup. Kita pulang ke Aceh, dia tidak berhasil di Aceh itu. Yang inginnya Pak Gubernur, ingin kita semua. Bagaimana pengusaha-pengusaha muda, pemula itu, ya kan, bisa bangkit ekonomi kesejahteraan dianya, juga sejahtera lingkungan yang dia bekerja itu, Pak Januar. Lalu kalau begitu apa langkah-langkah untuk selanjutnya ke depan ini Pak? Ini kakak mungkin menunggu waktu nih dengan kondisi ekonomi yang seperti itu. Ini akan terus terpuruk. Padahal Ibu Menteri Sri Mulyani mengatakan ini kita akan resesi. Nah, ini harapan satu-satunya pengalaman tahun 98 adalah yang ada adalah di UMKM. Sekarang Bapak sebagai ketua, bagaimana menggenjot ini? Saya melihat hari ini langkah yang sangat strategis, Pak Haji. Hari ini pemerintah dia harus bekerja sama dengan asosiasi. Di situ ada Kadin. Itu Kadin itu ada anggota luar biasa. Yang tentunya asosiasi di bawah pembinaan Kadin. Ada lagi APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Yang tentunya asosiasi-asosiasi ini ada anggotanya. Dia menghimpun anggotanya, memberikan pemahaman tentang program-program seperti ini, sehingga semua pengusaha di Aceh ini dapat peluang, dapat bekerja dengan baik, sehingga dengan cara seperti itu, alhamdulillah informasi dapat dan peluang UKM ini besar. Karena begini Pak Januar, kalau pemerintah yang kadang-kadang dia tidak bisa melihat, karena dia masuk dalam sistem pengelola. Tetapi ada asosiasi yang harus kita libatkan itu. Karena asosiasi bidangnya masing-masing itu sesuai dengan dinasnya masing-masing. Maka dinas itu sebaiknya bagaimana dia bekerja sama dengan asosiasi yang bidangnya. Contohnya misalnya KTNA, di bidang pertanian. Bagaimana kemitraannya dengan dinas pertaniannya, dengan dinas perikanannya. Informasi-informasi yang didapatkan oleh KTNA nanti disebarluaskan kepada petani, kepada nelayan yang ada di sekitar kita. Juga asosiasi lain yang hari ini saya melihat kurang sekali. Jadi selama ini sesering apa asosiasi ini diajak oleh pemerintah untuk duduk bersama untuk membicarakan pengembangan? Saya melihat kurang sekali Pak Januar. Kurang sekali Pak Januar. Dinas terkait juga? Kurang betul. Malah apa salah asosiasinya atau salah pemerintah dinasnya sehingga dengan asosiasi itu merupakan lawannya. Padahal asosiasi itu perpanjangan tugas. Mitra itu? Mitra.
Jadi ada kesan yang seperti apakah memang salah asosiasi itu, mungkin salah sikap cara dia bekerja atau bagaimana, sehingga jadi lawan. Ya. Jadi kalau sudah jadi lawan, sedangkan pemerintah bagian dari tugas itu, kan jadi masalah. Ya. Saya melihat ada beberapa asosiasi seperti itu. Saya dengar dari ketua-ketua asosiasi seperti itu. Maka saya melihat ke depan ini bagaimana sinergi itu yang sangat penting, sehingga tujuan Pak Gubernur, tujuan Pak Jokowi, Pak Presiden, tujuan masyarakat terwujud sehingga mensejahterakan masyarakat Aceh. Ya, saya rasa seperti itu, Pak Januar. Oke, para pemirsa, ini kita sudah dengar bagaimana penjelasan masalah teknis, masalah permasalahan, bagaimana yang mesti dilakukan oleh pemerintah dan apa yang sudah dilakukan oleh asosiasi, terutama Ketua UMKM Aceh yang sudah kita dengar. Kemudian kita akan melanjutkan ini, Pak Agam, Pak Suhaimi Agam. Ini beliau sering kita panggil Pak Agam ini, maka nama aslinya adalah Suhaimi Agam, tapi lebih populer Pak Agam. Bang Agam. Jadi kembali Pak Agam, saya ingin tahu sedikit ini. Kira-kira kendala yang paling real itu apa ini? Apakah kurang sosialisasi, kurang modal, atau anggotanya yang kurang kreatif dalam membangun? Kalau saya lihat secara keseluruhan komplit sekali, Pak. Kami sebagai pelaku UMKM ini sangat menyadari juga kami punya keterbatasan di situ. Pemerintah hari ini dia punya prasarana, dia punya semua di situ. Yang seharusnya pemerintah itu harus di depan dia, harus di depan dia, karena dia cukup. Perangkatnya cukup untuk itu, ya kan? Yang kedua, saya melihat pasar. Kalau pasarnya tidak dibangun, nggak dibangun secara kebersamaan, akhirnya nggak terjadi juga. Misalnya seperti yang saya sebut tadi, seketika perajin kita melakukan sesuatu, tapi barang nggak terjual pada event tertentu, akhirnya kalau jual satu, kapan dia bisa hidup dengan usaha? Ini kelemahan marketing atau kelemahan dari pembinaan industri? Saya melihat, kalau jujur saya bilang, tapi saya minta maaf juga, pemerintah kita kurang dalam itu, Pak. Kurang ya? Kurang sekali, Pak. Kurang membuka akses. Kurang membuka akses, apalagi di kabupaten kota itu. Jadi saya melihat hari ini pelaku-pelaku UMKM ini, sepertinya dia mampu mengolahkan itu tidak campur tangan pemerintah. Dia hidup tersendirinya. Oh gitu ya? Begitu campur tangan pemerintah, gagal produk dia. Gagal usaha dia. Itu perlu kita seminarkan. Karena pemerintah kita tidak memberikan pelayanan tuntas kepada UKM itu. Setelah hati? Setelah campur tangan pemerintah, dia gagal berusaha. Artinya sebelum campur tangan pemerintah, dia sukses. Nah, jadi harapan-harapan yang diberikan pemerintah itu tidak tuntas, sehingga selalu dia kejar harapan itu. Bisnis yang ada dia sudah bangun bertahun-tahun itu sudah lagi nggak dibangun. Dia kejar harapan. Seketika pemerintah dinas hari ini memberikan harapan kepada salah satu UKM dalam bentuk seperti ini, dia kejar itu. Lalu dia nggak serius lagi. Yang sebelumnya dia nggak pakai baju cantik, tapi karena turun naik kantor itu udah pakai baju cantik, pakai sepatu, pakai HP Android, pakai pintar. Lupa bekerja. Karena dia berpikir ada harapan yang dijanjikan oleh pemerintah itu. Karena tidak sukses mengelola harapan itu, sehingga jadi masalah. Tapi seketika dia nggak campur tangan pemerintah, dia kelola dengan sendiri, nggak ada masalah dia. Biar terbatasan dalam mengelola itu, emang sebatas itu dia mampu. Nah, seperti hari ini Pak Januar, penting sekali ini. Seketika ada pelaku industri atau apapun pelaku dia dengan dana sendiri, kecil-kecilan yang dia bangun, nggak ada masalah. Begitu datang orang bank, dia mau suntik dana supaya ada usaha lebih besar. Apa salah si pelaku ini atau salah bank? Akhirnya dia tuh usahanya lebih kecil, sehingga dia takut nunggak. Akhirnya dia takut sama orang bank tiap hari dia tagih-tagih itu, usahanya pun nggak dia lakukan. Nggak optimal ya? Nggak optimal dia. Karena ada persoalan-persoalan ketidaktuntasan itu. Bagaimana dia bisa melakukan usaha dia sementara dikejar dengan utang-utang yang dia sudah diberikan oleh pemerintah tadi, yang sifatnya menunggak. Akhirnya dia nggak tenang. Masalah di keluarganya, masalah di industrinya, masalah lingkungan. Itu kan salah satu bentuk pembinaan tidak tuntas yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Saya melihat seperti itu, Pak Haji. Oke, para pemirsa, ini sudah selesai
acara kita. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin mengambil kesimpulan bahwa apa yang disampaikan Pak Agam tadi terhadap bagaimana persoalan-persoalan yang dimunculkan, yang muncul dalam rangka menghidupkan, memajukan UMKM kita di Aceh. Jadi ada beberapa persoalan yang harus segera diselesaikan. Jadi di sini kenapa mesti diselesaikan? Karena UMKM adalah salah satu pilar untuk bisa membangkitkan ekonomi daerah, ekonomi Aceh. Jadi permasalahan antara lain yang kita tahu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agam tadi adalah kualitas dan kontinuitas produksi, akses pemasaran, packing produk, kualitas SDM dan pelaku UMKM di bidang manajemen maupun di bidang keuangan dan produksi. Ini kesimpulan kita. Selain itu ada juga Pak Agam tadi meminta bagaimana keseriusan pemerintah daerah Pak, untuk membina dengan tidak membuat janji-janji kosong, sehingga UMKM ini benar-benar tidak menemukan harapan-harapan yang semu, tapi fakta nyata dirasakan oleh UMKM. Inilah peran pemerintah bersama-sama asosiasi, sehingga UMKM ini betul-betul bisa terungkit di Aceh dengan berdampak kepada bagaimana meningkatkan ekonomi Aceh ke depan. Demikian kesimpulannya. Terima kasih Pak Syahwi Agam yang telah hadir di acara PTEM acehbank.com. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Agam tadi ini menjadi pembelajaran, menjadi suatu hikmah baik untuk kemajuan UMKM di Aceh, untuk dalam rangka memungkinkan ekonomi daerah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.